Sebelum videonya kita mulai, bagi kalian yang mau order jersey Barcelona terbaru musim ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Atau kalian bisa langsung nih order via WhatsApp mumpung lagi gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Gagal menang, Barcelona tampak clean sheet dalam 8 laga terakhir. Barcelona kembali gagal meraih poin maksimal ketika menghadapi Cadiz di Camp Nou, Minggu 21 Februari 2021. Kesalahan lini pertahanan lagi-lagi membuat tim Catalan gagal meraih kemenangan. Bahkan sudah cukup lama Barcelona tidak merasakan clean sheet lagi. Menghadapi Cadiz dan gagal meraih kemenangan, hasil ini tentu terasa seperti sebuah kekalahan bagi Barcelona. Cadiz seharusnya menjadi tim yang mudah untuk dikalahkan dan menjadi batu pinjakan bagi Blaugrana untuk bangkit. Bahkan kesalahan Lenglet pun menambah daftar panjang blunder yang dilakukan oleh bek Barcelona. Mencetak gol adalah cara untuk menang. Tapi sebuah tim juga bisa menjadi pemenang jika memiliki pertahanan yang tangguh juga. Barcelona jelas saat ini tidak seperti itu. Bird mencatat untuk 8 pertandingan beruntun, Barcelona selalu membiarkan gawangnya dibobol oleh pemain lawan. Catatan itu dimulai ketika Barcelona menghadapi Rayo Vallecano sekitar 1 bulan lalu. Barcelona terakhir kali mencatatkan clean sheet pada 24 Januari ketika mengalahkan Elche dengan skor 2-0. Setelah itu Barcelona terus kebobolan dalam 8 laga beruntun sampai saat ini. Barcelona hanya mencatatkan 12 clean sheet dalam 37 pertandingan pada musim ini, di bawah 30%. Inilah bukti mengapa Barcelona sulit tampil konsisten. Gagal menang atas Cadiz benar-benar jadi pukulan telak bagi Barcelona. Ronald Koeman pun mengakuinya. Hasil ini mengecewakan karena Barcelona melewatkan 2 peluang, yaitu peluang untuk bangkit ke jalur kemenangan dan peluang untuk memangkas jarak dari Atletico Madrid. Kami seharusnya bisa memenangi pertandingan seperti ini. Kami gagal memanfaatkan kesempatan besar untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar La Liga setelah kekalahan Atletico Madrid, ujar Koeman. Jika Anda tidak segera menuntaskan pertandingan, selalu mungkin Anda kebobolan. Kami tidak bisa mencetak gol kedua dan kami membayar mahal untuk itu pada akhir laga, tutupnya. Koeman frustasi, Barcelona ditahan Cadiz. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengaku frustasi saat timnya bersua Cadiz pada laga pekan ke-24 La Liga, Minggu 22 Februari 2021 malam waktu Indonesia Barat. Koeman kesal Barca gagal menambah keunggulan sehingga Cadiz mampu menyamakan skor. Menjamu Cadiz di Camp Nou, Barcelona sejatinya unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Lionel Messi pada babak pertama. Setelah sebelumnya Pedri dilanggar pemain lawan di kotak terlarang. Masalahnya adalah skornya sangat dekat dan mereka bisa menyamakan kedudukan kapan saja, seperti yang terjadi, ujar Koeman seperti dikutip Marca. Anda memberi mereka kesempatan untuk menyamakan kedudukan pada beberapa menit terakhir. Jika Anda tidak menghentikan permainan dan Anda tidak mencetak gol kedua, mereka selalu bisa mencetak gol, ibu ex pemain Barcelona itu. Koeman pun menegaskan janjinya untuk segera melakukan evaluasi terhadap hasil imbang lawan Cadiz, guna membuat Barcelona tak mengulangi kesalahan pada laga selanjutnya. Kami kesulitan untuk menciptakan peluang karena mereka bertahan sangat dalam dan tidak ada ruang. Kami kekurangan kesegaran di lini depan, tutur Koeman. Kami harus menganalisa apa yang terjadi ketika Cadiz mendapat penalti, keseluruhan pemain untuk melihat bagaimana itu terjadi, ucapnya. Barcelona tertarik beli Erling Haaland, Ronald Koeman. Pelatih Barcelona Ronald Koeman tidak bisa memberi jawaban ihwal rumor transfer Erling Haaland. Sebab kata Ronald Koeman, semua rencana Barcelona tergantung pada presiden baru. Erling Haaland menjadi perhatian banyak klub papan atas Eropa.
sebab pemain 20 tahun tersebut tampil sangat bagus sejak pindah ke Borussia Dortmund pada Januari 2020 lalu. Banyak klub papan atas Eropa disebut tertarik pada servis Erling Haaland. Selain Real Madrid, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United, ada juga Barcelona dalam daftar peminat jasa Haaland. Barcelona butuh penyerang top usai melepas Luis Suarez awal musim lalu. Barcelona juga butuh pemain yang bisa menjadi tumpuan gol ketika Lionel Messi tak lagi muda dalam beberapa tahun ke depan. Lalu apakah Ronald Koeman tertarik untuk membeli Haaland? Saya punya ide-ide saya sendiri untuk masa depan Barcelona. Tetapi saya harus menunggu siapa yang menjadi presiden baru untuk duduk dan bicara masa depan klub. Ucap Koeman dikutip dari Marca. Barcelona punya segudang daya tarik bagi pemain bintang, tidak terkecuali Haaland. Akan tetapi jika melihat kondisi terkini klub asal Katalan, peluang Haaland pindah ke Barcelona cukup kecil. Barcelona sedang dalam kondisi finansial yang kurang bagus. Mereka dilaporkan punya hutang dalam jumlah yang banyak. Barcelona bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli pemain bidikan awal musim lalu. Memphis Depay, Eric Garcia, dan Gini Wijnaldum menjadi contoh pemain bidikan Koeman yang gagal dibeli Barcelona. Mereka harus menunggu hingga ketiganya berstatus bebas transfer awal musim depan. Clement Lenglet, kontrak baru dan gaji 97 miliar rupiah per tahun. Barcelona blunder. Clement Lenglet dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab atas hasil imbang Barca melawan Cadiz. Sebab terlepas dari kontroversi penalti atau tidak, Lenglet membuat kesalahan yang sangat fatal di lini belakang. Lenglet melakukan pelanggaran yang dinilai tidak perlu. Momen itu berujung pada hukuman penalti untuk Barcelona di menit akhir pertandingan. Ini bukan kali pertama Lenglet membuat kesalahan. Pada laga El Clasico lalu, Lenglet dengan ceroboh menarik baju Sergio Ramos dan Real Madrid pun mendapatkan penalti. Lenglet juga menjadi sasaran kritik saat mendapatkan kartu merah di laga melawan Celta Vigo. Usai melanggar Ruben Sobrino, Lenglet nampak dengan wajah tersenyum. Ketika beberapa pemain Barcelona melakukan protes pada wasit, dia nampak tenang. Fans Barcelona di media sosial pun marah besar padanya. Sementara itu, pelatih Ronald Koeman mengakui bahwa Lenglet tidak seharusnya melakukan pelanggaran yang ceroboh dan berakibat penalti itu. Saya pikir penalti itu dipertanyakan, tapi penalti juga bisa diberikan. Saya tidak tahu apakah baik harus mengambil resiko mengejar bola itu. Mungkin tidak, kata Lenglet. Clement Lenglet menjadi salah satu pemain yang mendapat kontrak baru dari Barcelona. Dia menaikkan kontrak hingga 2026 pada 20 Oktober 2020. Beberapa waktu sebelum Josep Maria Bartomeu mundur dari posisi presiden Barcelona. Pada kontrak tersebut Lenglet mendapat gaji 5,7 juta euro atau sekitar 97 miliar rupiah per tahun. Kini kontrak tersebut menjadi masalah serius di Barcelona. Beban gaji Lenglet sangat memberatkan bagi klub. Apalagi Barcelona harusnya tak perlu memberi kontrak baru pada pemain asal Prancis. Sebelum menaikkan kontrak baru, Lenglet masih punya kontrak sampai Juni 2023. Barcelona pun disebut membuat blunder pada kasus kontrak baru Lenglet atau blunder warisan Bartomeu. Meski berat, Barcelona belum mau menyerah kejar gelar Liga Spanyol. Bek Barcelona Gerard Piqué menegaskan bahwa El Barca belum mau menyerah mengejar gelar Liga Spanyol 2020-2021 meski upaya mereka dinilai berat. Hasil imbang kontra Cadiz membuat mereka gagal merapatkan jarak di klasemen sementara Liga Spanyol. Mereka tertinggal 8 angka dari Atletico Madrid yang masih nyaman di puncak klasemen. Posisi Barcelona juga rawan disalip oleh Sevilla yang menguntit di belakang mereka lantaran hanya berselisih 2 poin saja. Langkah pasukan Ronald Koeman untuk merekuh gelar Liga Spanyol musim ini dinilai berat. Jarak poin yang masih lebar dan inkonsistensi permainan membuat mereka peluang kecil untuk menjadi juara. Namun Gerard Piqué masih optimistis timnya bisa meraih gelar Liga Spanyol musim ini. Gerard Piqué merasa beberapa minggu ke depan bakal menjadi pertandingan penting bagi timnya guna meningkatkan tantangan gelar yang serius. Setiap pertandingan ada kalanya Anda tidak menang, maka peluang Anda berkurang sedikit, kata Piqué dikutip dari Marca.
Liga Spanyol masih memiliki musim yang panjang dan ada banyak hal yang harus dilalui. Itu bukan hal yang tidak dapat diatasi, tetapi itu akan tergantung pada pertandingan yang akan datang. Ini sulit, tentu saja, tapi kami harus mencobanya. Ujar Pique menambahkan.